Untuk perjamuan kudus, saudara dapat menyiapkan roti dan minuman berperisa anggur. Above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every
Tuhan, hamba akan berikan firman-Mu pagi ini Bapa. Bentuklah kami menjadi berkat untuk banyak orang. Kami rela dibentuk, kami rela dirubah menjadi seperti-Mu Yesus. Buka hati anak-anak-Mu tempat ini. Supaya mendengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, ada kuasa-Mu yang bicara. Atas kebangkitan-Mu membuat kami semuanya menjadi bangkit dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ketiga adalah hari Paskah yang luar biasa. Tuhan buktikan bahwa dia akan mati, dia akan bangkit. Dia sebelum dia meninggal dia kasih bukti bahwa dia akan mendirikan baik Allah dalam 3 hari. Bukti ini Tuhan telah bangkit, berarti baik Allah telah berdiri. Dia kasih buktikan bahwa dia mati. Dia buktikan kuburnya kosong. Sampai orang-orang Farisi, iman-iman yang besar takut dia ini bisa dibawa orang. Dia minta Pilatus tolong jaga, pakai tentara jaga di makam dia. Ternyata makamnya kosong. Kita anak Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan kita telah bangkit. Supaya setiap anak Tuhan semuanya menjadi bangkit. Kalau kita mau bangkit, marilah kita siap dibentuk menjadi baru. Menjadi baru. Waktu dikatakan 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Kita dilahirkan kembali untuk kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Supaya kita semuanya mau bangkit. Kita dibentuk menjadi manusia baru dalam kehidupan penuh dengan harapan. Marilah kita siap dibentuk menjadi manusia baru. Dulu kehidupan kita mati. Rasa nggak ada harapan. Sekarang kita menjadi bangkit karena kita harus matikan emosi kita. Matikan dendam kita. Matikan kepahitan kita. Matikan kebencian kita. Serahkan sepenuhnya pada Yesus. Kita akan kikis habis dosa-dosa kita selama hidup di dalam dunia ini. Marilah kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Pertama, kebangkitan membentuk kita untuk kita membangun rumah tangga kita dulu. Kalau kita udah bisa bangun rumah tangga kita, baru kita bisa bangun hal-hal yang lain-lain. Sebelum terjadi COVID, kita selalu berkeluyuran kemana-mana. Jarang pernah tinggal di dalam rumah. Nah, kita mau dibentuk. Membangun rumah tangga. Maka itu saya suka bilang rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga. Karena saya tahu di kuburan aman. Yang gak aman ada rumah tangga. Orang bercerai di rumah tangga, makan baygon di rumah tangga, itu terus menerus saya kasih tahu. Supaya rumah tangga harus dibikin pondasi yang kuat. Biasanya sebagian pria sukanya minum-minum sambil karaoke. Sukanya ditemenin wanita-wanita muda dan cantik-cantik. Dan sebagian pria, bukan semua ya, sama sekali tidak suka menemani istri kepergian. Lebih baik berdiam diri sendiri di rumah, main game, WhatsApp-WhatsAppan, video sambil minum-minum bir dan lain-lain. Inilah kita harus robah kehidupan kita, kita harus dibentuk. Ada juga sebagian wanita lebih suka berkeluyuran ke mall. Hampir setiap mall sudah pernah dikunjungi.
bersama teman-temannya, ikut-ikut arisan. Lebih parah lagi, suka bicara tentang kekurangan suami. Bicara pada temannya suaminya pelit, suka marah, malas, jarang mandi, jorok dan lain-lain. Sehingga aib suaminya diceritakan pada teman-temannya. Sehingga teman-temannya sampai tidak menghargai suaminya. Itulah yang buat rumah tangga menjadi parah. Sehingga anak-anaknya jauh dari orang tua, anaknya bisa berbuat minum, anaknya bisa rokok, anaknya bisa menjadi playboy atau playgirl. Itu semuanya orang tua yang membentuknya. Jangan salah anak. Jangan. Salah diri kita yang membentuk keluarga kita. Tidak benar. Kedua, kebangkitan kita membentuk sifat-sifat keegoisan kita. Kita supaya rubah keegoisan kita. Bagaimana kita bisa mengkikis keegoisan kita masing-masing? Karena setiap manusia dipenuhi sifat egois. Jadi kita harus terima kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus terima kita dibentuk. Merubah diri kita masing-masing. Gak gampang dibentuk loh. Seperti batu ini. Ini batu yang saya pakai. Dulu itu batu. Ini batu dulu, batu yang biasa. Gak ada berarti, gak ada berguna. Digosok, gosok. Dibakar menjadi mengkilap. Menjadi batu yang berharga. Yang saya pakai. Dulu batu yang gak berharga diambil dari pebatuan. Diambil, dibuat yang menjadi indah. Saudara mau indah? Ya saudara dibentuk. Bentuk itu gak gampang. Nah, itu Tuhan suka katakan, Tuhan Yesus bilang. Di 1 Korintus 15 ayat 17 katakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kamu gak bisa dibentuk. Gak bisa bentuk. Jadi kita harus mau dibentuk, kita harus dengar kebenaran firman. Mau terima pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan. Mau gak saudara mengkikis egois diri sendiri? Biasanya manusia mau menang sendiri. Selalu menganggap dirinya paling pintar, paling benar, paling hebat. Anggap orang-orang lain pada low. Di bawah dia. Karena dianggap dia punya pendidikan tinggi. S1, S2, S3, S4, gak tahu sampai S mana berapa. Dia merasakan keturunan orang tua adalah orang kaya. Dari lingkungan yang the have. Maka susah dibentuk. Tapi setelah kena musibah, kena masalah baru bisa dibentuk. Saya kenal seorang teman. Dia begitu banyak titelnya. Begitu banyak titelnya. Kan dia suka belajar ke luar negeri. Tiap ini dia suka baca buku, suka belajar. Sehingga dia dapat banyak gelar sarjana. Tapi orang itu hebat. Non formal. Bicara lembut, bicaranya kalem, pembawaannya sederhana. Tidak suka pamerkan gelar-gelar dia. Kan dia banyak gelar. Dia hanya berkata pada saya. Fit, semua gelar hanya sementara. Kamu tahu? Terakhir kita akan lepas semuanya. Hingga terima gelar satu-satunya. Gelar ALM. Apa tuh arti ALM? Almarhum. Saya baru kehilangan teman, tetangga juga saya yang cintai. Dia ada WA-in saya bahwa dia lagi sedang operasi. Karena saya lihat dia fotonya cucunya, saya hanya berdoa melalui WA aja. Dan kamu segera pulih kembali. Orangnya sehat. Sehat. Tiap hari periksa ke dokter, semua bagus. Sering pergi check up.
Ternyata habis dia operasi, saya dengar terakhir dia telah tinggalkan dunia ini. Hidup kita nggak tahu apa yang terjadi. Marilah kita masih ada di dunia ini, kita harus bangkit. Kita kebentuk kita punya kesabaran. Orang kalau udah punya sabar, maka Amsal 16 ayat 32 suka katakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita sabar hidup kita, itu kita bisa atasin segala persoalan. Kalau kita sabar, kita bisa selesaikan masalah yang besar. Nah, itu biasanya orang yang sabar, biasanya itu menjadi pemimpin. Biasanya orang sabar menjadi pemimpin negara. Karena dia sabar. Saya kesaksian, tadi saya baru mandiin cucu saya. Saya mandiin cucu saya bercanda sama cucu saya. Karena cucu saya masih kecil sudah bahasa Inggris. Umur 4 tahun bahasa Inggris. Saya bilang, opa dulu mandiin mami kamu. Sekarang opa mandiin cucu kamu. Saya dengan sabar, saya sabunin. Itu karena kita sabar, kita punya sukacita loh hidup kita loh. Punya damai, punya sukacita. Saya bersyukur saya mau menjadi berkat untuk cucu saya. Waktu anak saya masih kecil saya mau bawa berkat untuk anak-anak saya. Keempat, kita tahu kebangkitan kita dibentuk pikiran kita. Yang bahaya itu pikiran kita. Kita gak bisa tidur pikiran kita. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 sudah kasih tahu sama kita. Hendaklah kamu hidup pikiran Kristus. Pikiran kita ada pikiran yang positif. Mau pikiran selalu positif. Percaya apa yang terjadi itulah kehendakan Tuhan. Bukan kehendakan kita. Kalau pikiran kita selalu naik, terjadi pikiran naik. Pikiran kita selalu low, kita low. Seorang banyak penyakit selalu dicengkeram apa? Oleh pikiran. Selalu takut, selalu khawatir. Ada seorang teman di daerah, saking takutnya, saya punya teman satu, saking takutnya. Dia bikin peternakan babi. Itu peternakan babi kalau di daerah, kalau saya datang, saya mesti lihat dia, saya kasih dia uang. Dia peternakan babi. Kan dia saling pikirannya takut babinya dicuri. Dia rela babinya dibawa kamar dia. Tidur sama babi. Babi kan ada penyakit. Kena dia penyakit. Akhirnya meninggal. Nah, pikiran kita harus rubah. Kita harus pakai pikiran Kristus. Yang buat kita lebih mengerti hidup ini hanya seperti uap. Jadi kita hanya pikiran positif. Kita pakai pikiran kita punya anak akan sukses. Kita pakai pikiran kita akan sukses dan luar biasa. Kita harus pakai pikiran kita akan sehat. Saya lagi jalan ke Tanggul kemarin sama teman. Ada seorang seumur sama saya. Dipegang sama istrinya. Aduh, jalannya susah sekali. Jalannya sudah bongkok sekali. Jalannya bongkok. Kalau saya jalannya masih puji Tuhan lah. Masih angkat 20 kilo masih kuat. Puji Tuhan. Akhirnya dia bilang, Pak, susah Pak. Dia pikirin anaknya. Dia pikirin ininya. Ya kamu pikirin terus sih kamu jadi mati hidupnya. Bongkok. Orang banyak pikiran bongkok loh. Banyak pikiran. Kita harus lepaskan pikiran kita harus pikiran Kristus. Pasti Kristus angkat saya menjadi kepala bukan menjadi buntut. Negara Tiongkok, kenapa dia bisa negara itu bisa dikuat? Karena dia positif. Dia bilang mandiri. Pasti saatnya gue akan menjadi negara yang kuat. Pikirannya positif, terjadilah mujizat.
terakhir. Jadi kita dibentuk untuk bangkit bersama Tuhan Yesus lepas dari dosa-dosa kita. Siapa sih gak punya dosa? Semua manusia berbuat dosa. Waktu dikatakan Ibrani 3 ayat 13. Tapi nasihat seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati. Karena tipu daya dosa. Hati-hati dosa. Tiap hari main HP juga dosa. Jalan main HP. Ya, jatuh di dalam got. Main HP, ketabrak. Itu juga dosa. Karena apa? Kamu dewakan HP kamu. Kamu dicengkram dengan hobi kamu. Itu dosa. Karena orang yang tidak bisa bangkit biasanya tertanam dalam dosa. Dosa lama dipikirin terus, apalagi suami istri. Udah kawin, udah 5 tahun, 10 tahun, korek terus masalah lama. Ngomong lagi ribut, korekin. Begini gue juga tidak mau sama kamu. Kamu dulu gue udah punya pacar 10. Suaminya bilang, gue juga gak mau kamu. Gue juga dulu banyak lagi SMA, semua pada rebut saya. Ya dosa ini keluarin terus. Jadilah membara. Betul? Membara hidupnya. Kita harus lepaskan dosa kita. Yang lama kita gak usah pikirin. Kita mau menjadi baru. Karena orang yang berdosa. Di waktu dia masih muda, cantik, selalu berhubungannya bebas. Dia cantik, orang datang karena direbut oleh pria yang ganteng, yang kaya. Paling lebih celaka lagi, yang punya suami masih main gila sama orang lain, rela mengorbankan anak yang tidak berdosa. Waktu saya lihat WA kemarin, suaminya berteriak-teriak, istrinya ternyata udah punya uang, udah hebat, istrinya masih ikut orang. Hati-hati, kita tidak boleh cengkram dengan dosa. Dan juga sebagai lagi pria, tidak mempunyai kasihan pada istri. Berkuyuran tiap malam, larut malam pulangnya, keadaan mabok-mabok. Itu yang buat rumah tangga berantakan. Karena kamu nggak bisa menjadi tiang rumah tangga. Tuhan Yesus bangkit itu percuma. Lihat kamu begitu. Hidup kamu hanya berantakan hidup kamu. Nah, marilah kebangkitan Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus kasih buktikan dia bisa bangkit. Masa saudara anak Tuhan gak bisa bangkit? Saudara kalau mau bangkit, saudara harus robah hidup saudara. Harus mau dibentuk. Bentuk itu sakit loh. Sakit loh. Bagaimana? Saya pun juga begitu dulu keras. Istri saya kalau marah saya tambah marah. Saya belajar, saya mau dia dengar, dia ngomong saya diam aja dah. Saya dalam hati saya, Tuhan beri kekuatan saya. Supaya saya mau dengar istri saya. Jadi kita harus belajar dibentuk hidup kita. Belajar dibentuk. Kalau kita mau rumah tangga baik, mau belajar dibentuk. Kalau kita mau lepas kesombongan, keegoisan kita mau dibentuk. Dibentuk menjadi yang baru. Oh lain lu, sekarang saya lihat si A dulu sombong jalannya begini. Oh lihat orang nggak mau lihat atas kepalanya di atas terus. Sekarang lain loh. Ketemu orang bilang, halo, salam, apa kabar? Dulu dibilangin marah, keras kepala. Apa lu ajarin gua? Sekarang enggak. Enggak. Ya kebetulan dia orang Jawa, Surabaya enggak. Nah. Sekarang lain, lain. Sekarang sabar, mau terima kekurangannya. Mau terima kesalahannya. Enggak pakai kemauan egoisnya, dia mau lepas. Ketiga, apa? Sabar orangnya. Sabar. Dulu ada apa-apa, rari sana berteriak-teriak, sekarang enggak. Suaranya kata-kata yang mendung.
Pada keluarga, saudara-saudara yang merdu, para teman. Karena yang bentuk itu Tuhan. Kalau kita mau dengar firman, kita mau dibentuk. Kalau kita mau dibentuk. Kadang-kadang firman itu tertusuk kita loh. Oh iya loh saya begini. Kenapa pendeta bisa tahu saya begini-begini. Pendeta memangnya kepo. Mau tahu urusan lo. Gak mau. Pendetanya bilang ini firman. Kalau firman ketusuk kamu harus dibentuk. Kalau kamu dibentuk, kamu menjadi belian batu yang berharga. Amin. Kita dibentuk pikiran kita. Pikiran kita selalu positif. Pikiran satu lihat semua, lihat ini bagus, ini baik, ini enak. Saya suka banyak grup. Saya suka bilang sama grup saya. Saya tidak mau bicara urusan orang. Tiap masing-masing punya kekurangan. Kalau buat nasihat 4 mata saya mau. Kalau bicara kekurangan orang di depan umum saya gak mau. Saya bilang sama grup saya. Kalau kita punya grup mau kuat. Kita tidak boleh pikiran kita negatif pada orang lain. Pikiran kita positif pada orang lain. Semua teman baik. Semua tetangga baik. Itu saya tetangga saya baik. Saya suka kasih halo sama tetangga. Kita dibentuk menjadi bagus. Kalau kita dibentuk bagus kan enak, ketemu tetangga senyum. Ketemu tetangga ini saya halo. Kan enak. Karena pikiran kita positif. Jadi kita harus bangkit, lepaskan dari dosa yang lama kita buang. Kita mulai hari ini bangkit bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatin kita semuanya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat roti ini. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita pegang roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita ambil cawan ini. Demikian ambil cawan ini, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini adalah tubuh darah Yesus Kristus. Mari kita makan dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan begitu besar kasih-Mu, Tuhan pengorbananmu yang luar biasa untuk menyelamatkan kami. Engkau berkorban untuk tubuhmu, darahmu yang mengkuatkan kami, yang kami lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Engkau yang jamah kami. Terima kasih Tuhan, hingga Engkau yang bayar harganya yang luar biasa kepada setiap anakmu. Kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom semuanya. Kembali kita bertemu lagi. Kalau hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Mari sama-sama saya undang semuanya kita bersuka cita karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Terpujilah namamu Tuhan.
yang menghancurkan. Yes, haleluya. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat banjir-banjirnya Tuhan. Angkatlah tinggi banjirnya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, yeah. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Yes, haleluya. Tuhan adalah Raja yang hebat. Angkatlah tinggi banjirnya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Yang bebaskanku. Sama-sama katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, yeah. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, haleluya. Yeah. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu, yeah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Berkuasa atas semua. Amin. Namamu yang diserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya.
bersukacita di dalam Tuhan. Kita boleh meninggikan namanya kalau dia adalah Raja yang hebat. Dia adalah Bapa kita yang baik. Sama-sama kita semuanya, saya mengundang untuk menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi meninggikan namanya. Karena hanya dia yang layak kita tinggikan. Hanya dia yang layak kami puja. Hanya dia yang layak kita muliakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Glory to God in the highest. For your great
bumi dan langit ini. Engkau jaga bumi langit ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, virus COVID-19. Lawanlah negeri kami yang kami cintai, Indonesia, Sabang sampai Merauke. Jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung merapi, virus COVID-19. Engkau yang stopkan semuanya bencana ini. Lindungilah pemerintahan kami. Lindungilah aparat pemerintahan kami. Lindungilah presiden kami. Engkau jamahlah presiden kami Jokowi dan seluruh stafnya. Berkatilah negeri kami, keuangan kami. Berkatilah pembangunan kami. Indonesia menjadi damai sejahtera, penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap jemaatmu di tempat ini Bapa. Engkau tahu hati mereka. Engkau tahu pikiran mereka. Engkau yang bangkitkan hidup mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Bangkitkan hidup mereka menjadi berkat untuk rumah tangga mereka, untuk usaha mereka, untuk pendidikan mereka, untuk keuangan mereka. Mereka bukan menjadi minta-minta, mereka akan menjadi pemberi. Engkau berkati hidup mereka, di mana mereka ada, disitulah kemenangan ada, disitulah terang yang ada. Persekutuan pimpin Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, dipercaya katakan. Amin. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.